Hai teman-teman, saya Joshua Manalu, saya freelance fotografer dari Medan, Sumatera Utara. Di video ini saya akan bahas tentang kamera DSLR yang umurnya sudah cukup tua dan pastinya di tahun ini fiturnya jauh ketinggalan dari kamera mirrorless yang teknologinya semakin baru dan fleksibel. Nah, sebelum itu saya ingin disclaimer dulu buat teman-teman. Video ini ditujukan buat teman-teman yang ingin memulai dan juga mendalami fotografi karena profesional. Jadi jika teman-teman bandingkan dengan kamera yang dimiliki oleh smartphone keluaran terbaru sekarang, baik itu dari software iOS atau Android, bahkan sampai di kelas flagship dengan teknologi kamera yang semakin baik, saya rasa video ini tidak terlalu relevan buat teman-teman karena tujuannya sudah berbeda. Tapi kedepannya saya akan buatkan video yang membahas tentang kamera DSLR lawas atau jadul, apakah masih bisa bersaing dengan kamera smartphone di era sekarang. Nah, ini dia Nikon D3200. Teman-teman bisa lihat. Nah, kamera ini menjadi kamera pertama saya dan sampai saat ini kamera ini saya beli dari udah saya, yaitu panggilan orang Batak kepada adik dari bapak atau ayah kita. Kalian yang ada di Jakarta sedang mencari kamera dan alat-alat perlengkapan, juga bisa kunjungi toko udah saya, ya, namanya JM Pulsa Kamera. Saya cantumkan akun Instagramnya dan alamatnya di deskripsi. Nah, teman-teman yang pekerjaannya sebagai fotografer atau yang sekedar hobi dan menyukai kamera, pasti sudah banyak tahu tentang spesifikasi dan fitur-fitur dari kamera ini. Dengan sensor APS-C resolusi 24,2 megapiksel dengan prosesor XP3, rentan ISO di 100 sampai 6400, memiliki 11 titik fokus dan bisa menangkap 4 frames per detik di mode continuous shooting, dan juga memiliki perekaman video dengan Full HD 1080p 30 fps. Tidak terlalu berat dan ukurannya pas di tangan laki-laki yang rata-rata memiliki telapak tangan lebar seperti saya. Jadi untuk spesifikasi ini termasuk standar dan masih tergolong biasa saja, ya, karena kamera ini ditujukan untuk fotografer pemula dan juga fotografer yang sekedar hobi saja, jadi tidak perlu duit terlalu banyak dengan kamera-kamera terbaru sekarang. Istilahnya ini bisa juga jadi batu loncatan buat teman-teman yang ingin ke ranah profesional seperti yang saya bilang tadi. Dan sekarang kita akan bahas apakah kamera jadul seperti Nikon D3200 ini masih worth it untuk dibeli dan digunakan di tahun 2024. Nah, di sini saya akan luruskan dulu tujuannya. Pertama, jika teman-teman yang sedang menonton video ini sedang tertarik ke dalam dunia fotografi lebih mendalam atau profesional dan ingin menekuni hal tersebut, atau teman-teman bukan sekedar coba-coba tapi teman-teman merasa passion teman-teman ada di industri ini dan juga pastinya teman-teman ingin menghasilkan cuan dari industri ini, dan atau teman-teman yang sekedar hobi tapi ingin mencoba suasana baru seperti beralih ke kamera DSLR atau mirrorless yang low budget, ramah di kantong buat teman-teman. Nah, silakan teman-teman tonton video ini sampai habis. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas tentang keunggulan dari kamera jadul ini, apakah masih bisa relevan di tahun 2024. Yang pertama, harga yang terjangkau dengan lensa bawaan yang cukup baik. Pastinya teman-teman tidak terlalu terbebani memulainya karena saya juga pastinya akan lihat harga dulu. Ya, begitu juga dengan teman-teman. Kamera ini sudah berhenti diproduksi dan teman-teman hanya dapat menemukan barang second atau bekas, baik itu di toko online ataupun offline. Dan yang kedua, dengan keunggulannya di resolusi megapiksel yang cukup besar, maka kamera ini memiliki ukuran output RAW atau JPEG yang cukup besar juga. Ini cocok jika klien teman-teman minta hasil cetak dengan hasil yang cukup baik, ya. Dan yang ketiga, daya baterai yang cukup lama. Biasanya saya pribadi, saya keluar ya hampir 1 harian dengan kamera ini untuk hunting foto atau job-job kecil, khususnya di luar ruangan, dan saya sediakan 1 baterai tambahan untuk berjaga-jaga karena rata-rata kamera DSLR seperti ini lebih sering menggunakan viewfinder atau jendela bidik untuk menangkap gambar daripada kamera mirrorless yang lebih sering menggunakan live view atau tampilan layar untuk menangkap gambar dan membuat daya baterai lebih cepat habis. Dan yang keempat,
pastinya kamu terlihat profesional jika memiliki kamera DSLR seperti ini, ya. Apalagi ditambah dengan tali strapnya, ya, teman-teman bisa gantung di sini, ya. Dan teman-teman bisa melakukan beberapa job sederhana atau dokumentasi kegiatan sekolah, baik itu teman-teman yang pelajar atau kampus yang mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan kantor atau event-event kantor bagi teman-teman yang bekerja di kantor. Nah, yang kelima, pilihan lensa second dari Nikon D3200 ini ya masih terjangkau. Juga harganya baik itu dari Nikon sendiri ataupun dari brand lain seperti Yongnuo, membuat teman-teman bisa explore lebih dan mengasah kemampuan teman-teman dalam fotografi. Nah, kita masuk dalam kelemahannya. Kelemahan dari seri Nikon D3200 ini yang teman-teman bisa toleransi. Yang pertama pastinya dalam segi foto dengan sensor APS-C dan rentan ISO yang termasuk kecil, dan dari pengalaman saya saat menyentuh ISO di angka 800 tanpa bantuan flash internal ataupun eksternal, hasil foto Nikon D3200 ini terlihat cukup banyak noise. Namun teman-teman masih bisa mengakalinya di software Adobe Lightroom. Tapi saya sarankan buat teman-teman untuk mengatasinya pakailah flash tambahan, khususnya untuk melakukan pekerjaan teman-teman dari klien untuk hasil yang lebih baik dan kerja yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, dengan penggunaan viewfinder dan live view display yang tidak fleksibel, ya, tidak seperti layar kamera mirrorless terbaru sekarang yang lebih fleksibel, bisa di flip, ya, atau dari seri atasnya di Nikon D5200 atau dari seri Canon yang beberapa kamera DSLR-nya juga ada yang menggunakan layar fleksibel, flip, ya. Dan jadi ini membuat teman-teman tidak leluasa dalam mengambil angle yang baik dan komposisi yang baik juga di beberapa keadaan. Dan yang ketiga, hasil video yang kurang maksimal dari kamera jadul seperti Nikon D3200 ini. Di era kamera terbaru sekarang yang membutuhkan sistem autofocus yang cepat dan kestabilan yang baik, dan juga sistem tracking kamera yang sangat baik. Ya, jadi teman-teman jangan berharap banyak pada Nikon D3200 untuk video. Namun jika teman-teman hanya buat video wawancara atau face to face, ya, membuat video ya tidak memerlukan banyak pergerakan, kamera ini saya rasa masih cukup baik digunakan, apalagi teman-teman memulai membuat video hal-hal yang sederhana, ya. Dan inilah hasil foto-fotonya, teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman, untuk kesimpulannya, kamera Nikon D3200 ini masih bisa teman-teman pakai, yang tujuannya seperti saya bilang tadi untuk memulai jalan di industri ini sebagai batu loncatan, dan juga teman-teman yang sekedar hobi tapi ingin menghasilkan sedikit cuan di sela-sela waktu kosong teman-teman dengan menambah budget perlahan di lensa dan flex eksternal yang harganya juga terjangkau. Apalagi teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah, atau teman-teman yang menganggur atau tidak punya kerjaan tapi masih ada uang tabungan, mulai aja dulu dari hal-hal yang sederhana daripada uangnya buat hal-hal yang tidak berguna. Coba mulai dari lingkungan kecil teman-teman, ambil job-job sederhana tapi tetap pelajari hal-hal dasar fotografi. Explore lebih jauh sambil menambah pengalaman-pengalaman teman-teman. Teman-teman bisa gabung komunitas sehingga nantinya jika ada kesulitan yang ditemui,
teman-teman tidak kecewa dan mudah menyerah, sama seperti saya juga yang masih merintis dan terus belajar di industri ini. Semoga video ini membantu teman-teman. Like jika teman-teman suka dan subscribe jika teman-teman ingin lebih tahu banyak tentang sharing dunia fotografi dan sejenisnya. Itu saja ya dari saya. Salam fotografi.